Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! 3, 2, 1, ledakan! Selamat datang di latihan praktek komando siswa di Kopaska Angkatan 39. Hello King! Hello King! Hello King! Komando Pasukan Katak TNI Angkatan Laut. Nama itu sudah cukup akrab bagi sebagian orang di tanah air. Aksi mereka membentang sejak Operasi Trikora hingga Ambalan. Mereka satu-satunya prajurit yang khusus dilatih untuk bertempur di darat, udara, laut, serta bawah laut. Lalu, bagaimana cara menjadi prajurit Kopaska? Kopaska, sekolah Kopaska ini nanti untuk memberikan masukan prajurit-prajurit terbaik pilihan dari TNI Angkatan Laut Aktif yang diseleksi secara khusus, kemudian dididik secara khusus, diperlengkapi dengan perlengkapan khusus, lalu nanti dia dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas yang bersifat khusus. Sekolah Kopaska adalah sekolah komando pasukan katak, yaitu lembaga pendidikan milik TNI Angkatan Laut yang berada di bawah Pusat Pendidikan Khusus yang bertugas mencetak prajurit komando pasukan katak yang nantinya akan ditugaskan di satuan komando pasukan katak baik armada dari kawasan barat ataupun timur. Butuh waktu total 10 bulan untuk mencetak seorang prajurit Kopaska. Dari ribuan prajurit TNI Angkatan Laut yang mendaftar, hanya sebagian kecil yang lolos pendidikan. Tahun 2015, hanya 24 siswa calon Kopaska yang lolos. Itu pun tak semua lulus pendidikan. Pendidikan Kopaska dikenal keras, bahkan brutal. Salah satu yang terberat adalah Hell Week. Pada fase ini, siswa diuji hingga batas ketahanan terakhir. Digenjot fisik maupun digenjot mental, bahkan sampai di batas kemampuan manusia. Maka daripada itu, siswa dituntut untuk tetap mampu melaksanakan tugas maupun perintah yang disampaikan oleh pelatih. Selama 10 bulan, para calon prajurit Kopaska dilatih ilmu perang di hutan, perkotaan, terjun payung, hingga selam tempur. Tak ketinggalan ilmu intelijen tempur karena salah satu tugas Kopaska adalah mengintai dan menyabotase sasaran musuh. Bukan tugas yang mudah, karena kebanyakan siswa adalah bekas pelaut yang sehari-hari justru jarang memegang senjata. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! 3, 2, 1, ledakan! Merubah prajurit biasa, Angkatan Laut biasa yang berasal dari pelaut biasa, dididik menjadi seorang prajurit Kopaska, di mana prajurit Kopaska ini memiliki kemampuan 4 media. Nah, dari mereka dari yang semula prajurit KRI atau Angkatan Laut biasa, ini dididik dari mulai kemampuan mereka di darat, kemudian kemampuan mereka di udara, kemudian kemampuan mereka di air, di mana air tadi dibagi menjadi 2, permukaan dan bawah air. Untuk itu pendidikannya cukup panjang dan melibatkan banyak unsur untuk membentuk seorang profil prajurit komando pasukan katak. Siap! Apa yang kalian lakukan tidak bisa saya bilang ringan. Ada yang sakit? Siap! Selama masa pendidikan, pangkat dan jabatan siswa juga dicopot, sehingga semua siswa dianggap setara. Nama siswa pun diganti dengan nama-nama binatang laut. Ini dilakukan agar tidak ada perasaan segan dari pelatih, serta mempermudah pembentukan kekeluargaan. Selama mereka pendidikan Kopaska ini selama 10 bulan, ya selain dikasih ilmu tentang teknik-teknik perang, ya mereka juga dikasih ilmu tentang kekeluargaan, bagaimana
menjalin antar sahabat itu menjadi sebuah keluarga. Jadi mereka sering berendam bersama, lari bersama, terus mengatasi masalah bersama dan lain sebagainya, sehingga mereka akan membentuk sebuah mental. Selain prajurit juga mereka akan membentuk sebuah keluarga seperti itu. Perjuangan semakin berat sebab selama 10 bulan kehidupan mereka terputus dari lingkungan luar. Mereka bahkan tidak boleh berhubungan dengan keluarga. Seorang siswa bahkan terpaksa melewatkan kelahiran anak pertamanya. Di dalam latih heroik ada prosesi pengambilan nama sandi, dan pada saat proses pengambilan nama sandi, di situ juga anak saya lahir. Jadi berbarengan, saya lahir dengan nama Marlin dan anak saya lahir, saya beri nama Merlin. Kalau perasaan seperti itu sebagai manusiawi ada, tapi saya sudah mengikhlaskan bahwa sudah resiko saya untuk masuk pendidikan Kopaska dan tidak melihat anak lahir. Tidak mudah menjadi seorang prajurit Kopaska. Pelatihan berat dan siksaan terus dialami selama 10 bulan. Namun, semua itu diperlukan karena tugas berat yang nanti akan diemban. Kesulitan membina siswa pastinya ada karena mereka berawal dari konsep prajurit kapal, di mana prajurit kapalnya adalah mereka adalah pengawak kapal, yang artinya peralatan yang diawaki. Sementara kita akan berubah mindset dia menjadi operator pasukan khusus, yang mindsetnya pastinya berubah, yaitu manusia yang dipersenjatai. Keahlian menggunakan dan menguasai berbagai macam senjata menjadi salah satu syarat seorang prajurit Kopaska. Ini tidak mudah, lantaran setiap senjata memiliki karakter dan fungsi tersendiri. Yang lebih menantang, semua pelatihan dilakukan menggunakan peluru tajam, karenanya keamanan dan keselamatan nomor 1. Disiplin dalam penggunaan senjata menjadi hal yang utama. Inilah yang menjadi tantangan bagi para pelatih. Seperti kita mengasih ilmu ya, secara pelan dulu. Mereka mengerti, kalau ada yang secara pelan tidak bisa masuk ilmunya, maka kita akan lebih keras lagi. Tapi kalau ada yang membuat kesalahan dan lain sebagainya yang akan mengakibatkan fatal, kita harus lebih keras lagi agar mereka mengerti. Dimulai dengan senjata perorangan seperti pistol, lalu meningkat ke submachine gun seperti MP5 atau MP9. Senapan serbu sebagai senjata organik juga dilatihkan. Tak ketinggalan senjata bantuan seperti senapan mesin ringan dan juga lontar granat. Kopaska sejatinya merupakan satuan khusus yang mensabotase musuh. Karena keahlian meracik bahan peledak merupakan kewajiban utama. Dan sekali lagi, semuanya dilakukan dengan peluru serta bom sungguhan. Helik tetap paling berat, tapi untuk yang kedua itu materi-materi yang baru. Seperti selama saya menjadi tentara, saya belum pernah mendapat materi yang namanya materi demolisi sabotir dan lain-lain. Nah, di dalam materi ini kita, seorang sabotir diberi tugas-tugas yang sangat berat karena tugas perorangan. Setelah menguasai ketinggian, pos dan todak laksanakan penghancuran sasaran di T12. Siap! Hello geng! Kopaska! Hello geng! Kopaska! Di ujung pelatihan teknis senjata, para siswa diberikan tugas skenario penghancuran. Di sini siswa berlatih menjalankan misi secara berkelompok.
misi pun dimulai. Siswa berlari menuju perbukitan sasaran sembari menembakkan senjata. Setelah sasaran dikuasai, lalu dilakukan pengunduran diri dan sasaran diledakkan. Lanjut menuju ke Malam belum menunjukkan puncaknya. 24 siswa calon prajurit Kopaska telah berkumpul. Mereka mendapatkan pengarahan terakhir sebelum menempuh salah satu fase pelatihan terberat pada esok paginya, yaitu Jurit Komando. Selamat datang di latihan praktek komando siswa di Kopaska Angkatan 39. Hello King! Hello King! Hello King! Jurit Komando merupakan akhir dari fase pelatihan teknis hutan. Pada tahap ini, masing-masing siswa akan melakukan cross country sejauh 14 km dengan perlengkapan penuh. Dalam perjalanan, dibangun beberapa pos untuk menguji keterampilan siswa, seperti pos rappelling, fast roping, menyeberang, tembak reaksi, hingga bongkar pasang senjata. Prajurit Kopaska lebih mengutamakan kepada kualitas daripada kuantitas. Jadi tetap menjaga kualitas sampai kapanpun. Itu menjadi acuan atau pedoman untuk menjadi prajurit Komando Pasukan Kata. Lapor! Surah! Siswa di Kopaska 39 siap melaksanakan Jurit Komando. 3, 2, 1. Kopaska! Hello King! Suara ledakan menandakan dimulainya Jurit Komando. Kopaska! Kopaska! Uji terampil dimulai dengan fast roping atau meluncur cepat. Kopaska! Pakai perlengkapanmu. Ya. Sini. Gerak. Kanan. Naik. Go! Kopaska! Lalu, penyeberangan kering dengan metode Flying Fox. Go! Kopaska! Selanjutnya, rappelling. Kopaska! Tahapan demi tahapan dilalui. Semuanya dilakukan di bawah terik matahari kawasan Baluran yang menyengat. Tidak mudah, lantaran para siswa membawa beban perlengkapan tempur serta menjelajah medan perbukitan berbatu.
Salah satu yang berbahaya adalah back rappelling alias turun tebing dengan badan menghadap ke depan. Buat tangan cepat laporan dulu dong. Laporan. Lapor, siswa paus siap. Back rappelling. Tuh. Wow. Lari. Komasa. 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 Sepanjang perjalanan, beberapa pelatih juga bersiaga. Tidak ada ampun bagi siswa yang kedapatan melakukan kesalahan. Seperti kita membuat pedang, ya. Seperti kita membuat pedang yang tajam, itu kan kadang dilus-lus, ya Mas. Dilus-lus, terus kadang dimasukkan air, kadang dipukuli, ditempa, dilus-lus lagi, ya kurang lebih seperti itu untuk menjadi seorang prajurit yang tangguh. Cuaca yang panas membuat siswa cepat lelah. Ancaman dehidrasi juga mengintai. Padahal tiap siswa juga harus menyelesaikan tantangan yang diberikan. Di sini, mental dan fisik diuji hingga batas maksimum. Dalam keadaan demikian, hanya semangat dan mental kuat yang bisa menjadi penolong. Kalau itu bagi saya itu merupakan efek dari Helwig. Karena Helwig itu seberat apapun kita mendapat tekanan, mendapat pressing, otak kita harus tetap berpikir. Nah itu aplikasinya sampai sekarang, kita harus bisa tetap berpikir. Meskipun kita dapat tekanan, kita mendapat pressing, dalam kondisi capek kan kita capek berlari, naik tebing, setelah mendapat tebing misal bongkar pasang senjata, kita harus tetap bisa. Itulah efek dari Helwig tersebut. Satu persatu, akhirnya para siswa calon Kopaska berhasil memasuki finish. Satu tahapan telah usai dilalui, tapi jangan gembira dulu. Masih ada tahapan lainnya menanti hingga 7 bulan ke depan. This is a song from Kopaska. Good, we are good. Kopaska paling good. Sebagai pasukan berkualifikasi khusus, Komando Pasukan Katak atau Kopaska harus mampu bergerak di darat, laut, serta udara. Meski menyandang nama Katak, setiap prajurit Kopaska wajib menguasai ilmu terjun payung statik dan terjun bebas. Karena salah satu metode pendekat menuju sasaran yang paling aman yang harus dikuasai oleh prajurit Kopaska adalah melewati udara. Meskipun nanti tetap landingnya bisa di darat atau di laut atau di instalasi lain yang terapung di tengah laut. Proses membentuk seorang prajurit berkemampuan para tidaklah mudah dan sebentar. Pada tahun ini, proses pendidikan fase udara berlangsung sejak 7 Maret hingga 15 April alias lebih dari 1 bulan. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Pada minggu-minggu awal, dilakukan pelatihan teori serta latihan darat atau ground training, lalu dilanjutkan dengan praktek terjun parastatik. Pada terjun parastatik, digunakan payung standar militer parasut statik. Payung jenis ini tidak bisa dikendalikan dan untuk mengembangkannya dikaitkan pada sebuah tali statik. Ketika pesawat mencapai ketinggian 1.500 kaki atau sekitar 500 meter, para prajurit seolah dilempar keluar pesawat, lalu payung pun mengembang sempurna. Semua pasti punya rasa takut ya. Cuman saya punya prinsip untuk menghilangkan rasa takut. Nggak usah dipikir. Apa yang kamu takutkan, wah lagi saya lompat gimana ya. Saya menghilangkan pikiran seperti itu. Usai menjalani penerjunan statik, kini saatnya beralih ke terjun bebas atau free fall. Terjun dengan metode ini memiliki kesulitan yang lebih tinggi dibanding terjun statik. Karenanya diperlukan berbagai macam pelatihan terlebih dahulu.
Perkembangan teknologi memungkinkan para siswa berlatih menggunakan simulator terjun atau military skydiving tunnel. Dengan alat ini, sikap saat melaksanakan terjun bisa dilatih tanpa menggunakan pesawat dan parasut. Selain itu, hasil dari pelatihan di skydiving tunnel ini juga bisa digunakan untuk menyaring para siswa. Setelah semua latihan darat usai, kini saatnya mengudara. Meski percaya diri, ketegangan tetap menyelimuti benak masing-masing siswa. Untuk keamanan, masing-masing siswa didampingi 2 jump master atau pelatih terjun. Para pelatih itu bertugas mendampingi mulai dari melompat dari pesawat, sikap terjun, hingga membuka parasut. Kekhawatiran pasti ada, rasa takut itu pasti ada karena basically mereka dari prajurit KRI kemudian kita rubah menjadi prajurit pasukan khusus yang menguasai medan darat, laut, dan udara. Dan ini adalah waktu pertama kali, waktu yang sangat krusial mendidik mereka. Jadi awal-awal ini kita laksanakan banyak drill kering, kemudian kita bawa ke simulator di MST sampai akhirnya dia benar-benar naik dengan pesawat. Terjun bebas memang bukan perkara mudah. Terlebih lagi, keadaan melayang membuat banyak orang terlena hingga lupa membuka parasut. Dan memang itu yang terjadi. Jadi pada saat lompat pertama, otomatis secara tidak sadar kita bengong. Jadi nggak tahu apa yang harus dilakuin. Kita ngelihat langit dan tanah semua di bawah daratannya. Otomatis kemarin pada saat lompatan pertama, saya diketuk-ketuk sama jumping pertama dari sebelah kanan. Tuk-tuk, baru saya sadar, oh ya laksanakan prosedur. Mungkin keenakan, terlena sampai lupa dengan program-programnya pelajaran, seharusnya langkahnya mengerjakan gini. Nah itu jadi lupa. Pelatihan terjun bebas ini sendiri berlangsung selama sekitar 2 minggu. Dengan tujuan akhir, masing-masing siswa mampu melakukan terjun seorang diri atau solo. Namun demikian, pelatihan menguasai udara masih belum usai. Setelah nanti lulus, para prajurit Kopaska masih harus menguasai terjun militer tahap selanjutnya yang memiliki kesulitan sangat tinggi. Dan akhirnya, saat yang ditunggu pun tiba, yaitu upacara kelulusan. Dengan penyematan wing terjun, maka para siswa ini resmi menguasai fase udara sekolah Kopaska. Dan tantangan selanjutnya menanti, yaitu fase kepaskaan atau fase laut.